Well, student, we continue. It's as if I play a part. Suaranya. Okay, it's itu singkatan dari it is. And then as if ini one of the conjunction, kata penghubung. Artinya adalah seolah-olah atau seakan-akan. Nah, gitu ya. Seolah-olah saya bermain. Gitu katanya. Dan sini yang perlu ditekankan bahwa ingat-ingat ya, as itu kalau you translate it word by word, artinya adalah as itu sebagai, if itu jika. Tapi nggak boleh as if itu kalau dia sejajar ya, kalau dia berdekatan sampingan begitu, you may not, tidak boleh mengartikannya seperti jika, tidak boleh. Jadi artinya seolah-olah gitu aja ya, atau kita bisa mengartikan seperti. Nah, jadi contoh, oh Miss Fitri itu so beautiful as if a queen, seolah-olah dia itu Miss Fitri itu tuh queen gitu ya. Gini-gini, aduh, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya personifikasi, itu majas ya. Anginnya itu membelai rambutku misalkan. Nah, itu seolah-olah membelai rambutmu gitu ya. Itu pakainya as if in English. Begitu. As if itu ada synonymnya namanya as though. As though di sini. Remember ya, diingat-ingat pokoknya as if itu synonymnya as though. Jadi nanti kalau ada suruh ngisi titik-titik gitu, ada jumble word. Nah, jumble word itu ya, yang dia tuh missing word itu titik-titik, suruh ngisi, diingat-ingat as if. Kalau tidak ada as if, kok jawabannya kayaknya tuh ada kata seolah-olah. Seperti my example tadi, contoh yang Miss Fitri kasih ya. Maka kalau tidak ada as if, pakainya as though. Iya, okay. Bisa juga memakai like di sini ya. Miss Fitri seperti artis misalkan ya. Miss Fitri is, harus ada to be-nya tuh, sama seperti ini, it is gitu ya. Like, kalau mau pakai like, seperti actress. Kemudian bisa pakai as if, seolah-olah kayak ini loh, kayak artis gitu ya, seolah-olah artis. Iya, orang terkenal di mana-mana, ya nggak? Siapa yang nggak kenal Miss Fitri? Kamu semua kenal kan? Iyalah, you are my students, you have to know me so well. Oke, kita lanjut ya. Setelah ada as if, conjunction atau kata penghubung, ada I play. That is the sentence indicate present tense. Dia itu terjadinya sekarang. Kenapa sih? Karena dia menggunakan verb 1. Play itu verb 1. Verb 2 dan verb 3-nya adalah played, ada it, played. So kalau yang pakai verb 1 itu adalah present, ya. Sini. Kalau dia ada di positive sentence, ini I play itu positive sentence. So, di sini ada patternnya. Kalau semisalkan ya ketemu sama kata kerja yang dia terjadinya sekarang, misalnya kayak bermain nih. Subjeknya itu they, we, are, you. 4 nih ya. Verbnya, bermainnya itu tidak boleh ditambah apa-apa, tidak boleh ditambah s atau es. Kan ciri khas dari present tense itu kata kerjanya ada tambahan s atau es ya. Kalau play jadi plays. Tapi itu terjadi pada subjek he, she, it. Kalau bukan he, she, it, dia tidak boleh jadi plays. Dia hanya boleh jadi play tanpa es atau s ya. Oke, dari situ paham? Kalau I play, kata kerja itu, kata kerja pertama berarti dia pakai present. Dilihat, kalau subjeknya they, we, are, you, berarti kata kerjanya tidak boleh ditambah s. Contoh Miss Fitri nih ya,
Miss Fitri wash. Kira-kira bener nggak? Ya salah dong, karena Miss Fitri itu adalah she. Harusnya washnya itu menggunakan s atau es. So Miss Fitri washes. Nah diketik ya, Miss Fitri washes. Begitu nih, Miss Fitri washes. Gitu tuh yang benar. Kalau Miss Fitri cuma wash, Miss kalau Miss Fitri cuma ada wash gitu, ini salah. Karena harusnya yang pakai wash ini adalah they, we, you, dan Miss Fitri itu adalah he, she, it. He, she, it memakai s atau es pada kata kerjanya nih. Nah, di ini ya, di pause ya kalau sekiranya kecepatan. Oke, sekarang pindah kita. I play berubah jadi saya bermain, jadi saya tidak bermain. Berarti kan ada negatifnya, ada kata tidaknya. Bagaimana caranya? Saya, I, tidak, not, bermain, play, kan begitu ya. Maksudnya ada titik-titik di sini, sayang. Not itu tidak bisa berjalan sendiri dalam suatu kalimat. So, yang menemani disebut dengan auxiliary verb, kata kerja bantu. Namanya membantu itu jangan ini pokoknya maksimal membantunya. Jadi kalau ada lubang di depan, yang jatuh ke lubangnya yang bantu duluan, itu berarti maksimal membantunya. So, yang membantu atau auxiliary verbnya itu ada di titik-titik ini. Nah, makanya titik-titik ini ada di depannya not. Yang dimaksud dengan auxiliary verb karena ini berupa kalimat yang ada kata kerjanya, oleh karena itu kita menggunakan auxiliary verb do dengan does. Do atau does ya sayang ya, suruh milih nih kita. Ingat, dalam kalimat yang ada kata kerjanya, kalau dia itu diganti ke dalam negatif, ada kata tidaknya, maka harus menggunakan kata kerja bantu sayang. So auxiliary verb, kata kerja bantunya adalah do dengan does. Tadi kan kita sudah membahas kata kerja bantu am is are ya. Di situ kita tidak bisa ditaruh di sini sayang. Kenapa? Karena dia am is are itu untuk digunakan kata kerja yang belakangnya ada ing. Tapi di sini bukan ing ya. Kita concern aja pokoknya. Ada kata kerja bentuknya pertama, kita suruh bukan bikin jadi negative or ada kata tidaknya. So di sini dia pakai do atau does. Milih ya. Kalau yang he, she, it, dia pakai kata does. Kemudian kalau they, we, you, dia pakai do. So I play, saya bermain, menjadi saya tidak bermain adalah I do not play. Miss, kalau Miss Fitri saya pakai I not play gimana Miss? Dalam bahasa tertulis sesuai dengan tata bahasa kita kayak subjek, predikat gitu loh sayang, itu tidak boleh karena not harus ditemani dengan kata kerja bantu di sini. Begitu yes? Sudah dikasih tahu berarti harus diperhatikan. Yes, oke, continue. Saya bermain berubah jadi apakah saya bermain, berarti dia berupa pertanyaan, pertinyiin. And then namanya pertanyaan itu ada yang sifatnya positif, ada yang negatif. Apakah saya bermain itu positif, apakah saya tidak bermain itu negatif. Maka apakahnya memakai kata kerja bantu lagi nih. Apa itu? Ya do sama does. Karena kita tetap kalimatnya ini kan kalimat yang ada kata kerja, jadi auxiliary-nya hanya ada dua, ini do sama does. Nanti ada did, tapi itu kan past tense. Kita sekarang lagi ngomongin present. Apabila bentuk pertanyaannya itu menggunakan auxiliary verb, itu cuma ada dua jawaban. Misalnya gini, apakah saya bermain? Jawabannya apa? Ya atau tidak, gitu. Cuma ada ya. Kemudian kita artikan dulu yuk. Apakah saya bermain? Do I play? Di sini apakahnya menggunakan kata kerja bantu do. Ya, apakah saya tidak bermain? Ingat-ingat not harus ada temani do lagi. Begitu ya sayang ya. Do not I play. Nanti kalau tidak paham, you send a message in a submission group. Thank you. We continue to the next line. Okay.